Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa hikmat dan kasih-Nya yang besar diberikan melalui putranya dan dianugerahkan kepada setiap kita yang mau percaya dan belajar. Mari bersama-sama hari ini kita mau belajar tentang kasih Tuhan dan belajar bahwa hari ini kebaikannya senantiasa ada bagi setiap kita yang setia. Bersama-sama kita pujikan NKB 3 bait pertama dan yang kedua, terpujilah Allah. NKB 3 bait pertama dan kedua, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmatnya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya dan darah anaknya yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang terpuji dalam hidup kami, dan biarlah kami memuliakan nama-Mu di setiap perjuangan dan tantangan hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau membaca firman-Mu, mampukan kami agar kami boleh mengerti terlebih memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 2. Bilangan 2 ayat 32 sampai 34. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Masuk akal. Seringkali kita selalu berkata Tuhan itu kadang nggak masuk akal. Misterius. Artinya cara kerja Tuhan itu berarti tak terduga dan tak terpikirkan manusia. Tapi bukan berarti cara kerja Tuhan betul-betul gak masuk akal. Dalam bacaan kita lihat sensus dan peraturan lokasi perkemahan semata-mata menunjukkan bahwa Tuhan itu punya cara mengatur umat itu dengan manajemen. Bahkan setelah ribuan tahun setelahnya baru ada ilmunya dipelajari sama manusia. Dulu kala Tuhan sudah mengajarkan kita tentang manajemen. Hidup bersama 600.000 orang Israel di padang belantara memerlukan ketertiban, peraturan. Berarti Tuhan itu masuk akal. Hanya kadang-kadang kalau keadaannya sulit, kita tidak bisa pakai logika kita. Makanya kita bilang, wah Tuhan rencananya gak masuk akal. Padahal sebenarnya Tuhan lebih sering masuk akal dibanding kita. Kita yang lebih sering gak masuk akal. Sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Akal yang tunduk. Ada dua reaksi ekstrim dalam menggunakan akal. Pertama, menolak sumbangsi akal dan menganggapnya sebagai musuh iman.
Seringkali akal sama iman itu kita seberang-seberangkan. Penggunaan akal disamakan berarti tidak rohani. Atau yang kedua, mengagungkan akal dan menutup ruang untuk keajaiban Tuhan. Nah, ini yang juga sering kita lakukan. Seringkali kita khawatir dan takut tuh gara-gara kita mendahulukan akal daripada keajaiban Tuhan. Sesungguhnya akal adalah pemberian Tuhan dan baik adanya. Dan akal dan iman itu harus kita pakai bersama-sama untuk melaksanakan tugas kita sehari. Namun perlu diingat bahwa segala apa yang kita pakai, baik akal maupun iman, harus kita arahin sama Tuhan. Sehingga nanti kalau kita mentok atau kemampuan kita terbatas, biarlah Tuhan yang menolong kita menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita di rumah? Sudahkah kita juga menggunakan akal dan juga iman kita? Tidak hanya akal terus sampai kita jadinya dingin, jadinya dengan tangan besi memimpinnya. Atau kita pakai iman terus, akhirnya kita gegabah dan tidak melakukan hal yang baik gara-gara kita dianggap naif dan akhirnya dianggap polos. Begitu juga dalam pekerjaan, begitu juga di toko, begitu juga di gereja. Mari sama-sama kita gunakan akal dan iman kita bersamaan. Akal, iman, dan hati dipakai bareng-bareng, gak boleh ada yang terlalu dominan. Akal terlalu dipakai, terlalu kaku saklek, kita melukai orang. Terlalu pakai hati, kita baper. Terlalu pakai iman, itu hal yang baik sih, tapi seringkali hanya iman saja gak bekerja, kita diem, gak melakukan apapun, berarti kita malas. Sehingga tiga-tiganya perlu dipakai. Semoga hari ini kita bisa pakai akal, iman, dan hati kita dalam melakukan segala kegiatan agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar umat Israel dan kami adalah manusia-manusia yang seringkali tidak menggunakan dengan teratur akal, iman, dan hati kami. Padahal Tuhan kami sudah kasih contoh bahwa Tuhan tidak hanya memakai iman, tidak hanya memakai hati, tapi Tuhan juga pakai akal yang luar biasa. Bahkan sebelum ada ilmu manajemen, Tuhan sudah memberikan kemampuan itu kepada umat. Ajarkan kami bisa menggunakannya dengan baik, akal, pikiran, dan hati kami dan iman kami, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang secerdikular tapi setulus merpati, menjadi orang yang cerdas tapi juga baik hati. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.